Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa bersilaturahim melalui Zoom meeting untuk melanjutkan kajian bahasa Arab kita dengan panduan kitab Manhaji. Setelah pekan lalu kita libur karena saya kurang sehat. Alhamdulillah malam hari ini sudah pulih kembali. Semoga Bapak-Bapak, Ibu-ibu yang hadir juga pada malam hari ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat kelak di akhirat nanti. Alhamdulillah, Amin. ya ini sudah detik-detik masuk bulan Sya'ban ya. Ya, artinya sekitar sebulan lagi ya kita akan masuk bulan Ramadan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, panjang usia dan bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bu Aminah sudah ada suaranya. Iya. Baik, sebelum kita lanjutkan kajian kita seperti biasa berdoa dulu kepada Allah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk memahami pelajaran yang akan kita kaji pada malam hari ini. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Maliki yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Iyyaka na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Siratal Siratal ladzina ladzina an'amta an'amta alaihim alaihim ghairil ghairil maghdubi maghdubi alaihim alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni Rabbi zidni ilma ilma warzuqni warzuqni fahma fahma wa amalan salihan وعملا taqabbala. صالحا Amin تقبلا ya آمين rabbal يا رب alamin. العالمين. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai saya absen kembali. Ya, ada Bu Aminah hadir. Alhamdulillah hadir Pak, udah pulang. Alhamdulillah. Pak Agus. Kemudian Bu Siti Kartika ada. Kemudian Bu Zulaiha. Pak Amirullah. Pak Saifuddin. Bu Suaibah. Siapa lagi yang belum terabsen? Oke, salah sudah ya, sudah semua. Baik.
Tema kita pada malam hari ini masih di buku Manhaji halaman 18. Yang sudah punya buku silahkan dibuka di halaman 18. Yang belum punya buku silahkan lihat di layar. Ya. Pada halaman 18 ini temanya adalah ad-dhamiru lil mukhatabi, yaitu kata ganti orang kedua laki-laki. Ya. Dhamir untuk orang kedua. Jadi sebutnya mukhatab. Ini adalah untuk orang kedua laki-laki. Yaitu dhamirnya anta, antuma, dan antum. Untuk dhamir mukhatab laki-laki ini ada dua jenis, ya, dhamir munfasil dan dhamir tasil. Nah, kita akan mempelajari dhamir munfasil dan dhamir muttasil untuk mukhatab, ya, laki-laki, yaitu anta, antuma, dan antum. Insya Allah malam ini kita akan mempelajari yang dhamir pertama, yaitu dhamir anta. Bagaimana posisinya atau bentuk tulisannya ketika dhamir munfasil, atau juga nanti bagaimana bentuk tulisannya ketika disebut dhamir muttasil. Sedikit mengulang saja, kalau disebut dhamir munfasil itu adalah dhamir yang secara tulisan itu berdiri sendiri, ya, tidak disambung. Adapun dhamir muttasil adalah dhamir yang disambung, seperti itu. Nah, untuk dhamir anta, baik munfasil dan muttasil, di sini masing-masing di buku ini, di buku Manhaji ini ada dua contoh penggalan ayat, ya. Jadi masing-masing dhamir anta, baik muttasil dan munfasil, itu ada dua contoh penggalan ayat yang insya Allah akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, untuk lebih mudah, saya pindahkan ayatnya ke slide berikutnya, ya. Nah, ini dia, ya. Yang pertama, penggalan ayat surat Al-Baqarah ayat 127. Yang kedua, surat Hud ayat 53. Yang ketiga, Al-Baqarah lagi ayat 128. Dan yang keempat, surat Al-Hijr ayat 42. Mari kita bacakan ayatnya agar kita mendapatkan tambahan pahala, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan dulu, nanti bisa diikuti, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan sama-sama. A'udzu billahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Silakan. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم Baik. وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك
Silakan. وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك Angkolika. Kalau diwakafkan angkaulik ya Angkolika. dimatikan, disukunkan. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Silakan. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Tawwabur-Rahim. Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa. Silakan. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان Illa man ittaba'aka minal ghawin. إلا من اتبعك من الغاوين. Baik, alhamdulillah. Setelah kita baca penggalan-penggalan ayat yang diambil sebagai contoh untuk tema domir mukhatab anta, baik domir munfasil dan juga domir yang muttasil. Untuk penggalan ayat pertama dan kedua, begitu juga ketiga, itu adalah ayat pertama dan ketiga itu adalah untuk domir mukhatab anta yang munfasil. Adapun ayat kedua itu domir mukhatab anta yang muttasil. Dan nomor 4 ya. Di penggalan ayat pertama itu surat Al-Baqarah ayat 127. Innaka anta ya, anta gitu ya. Jadi perhatikan secara tulisan anta itu berdiri sendiri ya. Berdiri sendiri. Kemudian di ayat kedua itu qaulik ya, qaulika dibacanya qaulik. Nah, di situ ada kaf, itu adalah domir anta yang muttasil ya, disambung. Maka domir anta ketika disambung itu secara tulisan diganti dengan huruf kaf ya, berharokat fathah ka. Kemudian di ayat keempat laisa laka. Nah, di sini juga laka itu ada ka, itu ada juga domir anta yang disambung dengan huruf ya. Maka anta itu dirubah menjadi huruf kaf dan kafnya berharokat fathah. Jadi harokatnya fathah karena nanti kalau harokatnya kasroh itu untuk anti. Kemudian juga ada kata ittaba'aka ya, ittaba'aka ini juga dua suku kata ittaba'a sama ka. Nah, ini adalah ka-nya adalah domir anta yang muttasil, maka cukup diganti dengan huruf kaf berharokat fathah. Nah, itu adalah penjelasan secara singkat tentang domir mukhatab anta baik munfasil atau muttasil. Jadi munfasil itu berdiri sendiri secara tulisan. Kalau muttasil itu disambung dan cukup diganti dengan huruf kaf berharokat fathah.
Baik. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Ada yang baru hadir? Ustaz. Putri, ya ada lagi siapa? Ya siapa nih? Anas. Baik. Bila tidak ada yang disampaikan, mari kita bahas penggalan ayat ini, ya. Kita analisa strukturnya, ya, struktur kalimatnya. Minimal kita mengetahui jenis kata, yaitu apakah isim, fiil, atau huruf, ya. Insya Allah nanti mulai bulan depan kita coba sambil belajar menterjemah, ya, sampai nanti menjelang Ramadan. Nanti bulan Ramadan kita diskusikan apakah libur atau tetap lanjut, ya. Baik. Di ayat pertama dimulai dari kata Rabbana, ya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Saya minta kembali bacakan. Bu Aminah, silakan Bu, dibaca kembali Bu ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, di ayat pertama ini silahkan di masing-masing analisa berapa jumlah suku kata, ya, dihitung dulu jumlah suku kata masing-masing. Nanti saya kasih waktu 1 menit. Setelah itu nanti saya akan tanya berapa jumlah suku kata. Setelah itu nanti kita akan bahas bersama-sama. Ya, silakan dihitung dulu. Saya kasih waktu 1 menit, silakan. Sudah ada yang ketemu? Sudah, Ustaz? Berapa, Bu? 10 Ustaz. 10 Tadi Ustaz. 10. Bu Kartika berapa? Bu Aminah berapa? 10. 10. Saya belum bisa ngelihat teksnya Ustaz. Nggak ada teksnya di saya. 10 Ustaz. Nggak ada teksnya. Iya, Yang lain ada teksnya nggak? ada Ustaz. Iya, Ada saya ya? kenapa ya? Kurang tahu ya, Bu. Gimana nih? Iya, mungkin nggak bisa ngutak-ngatiknya dari tadi nih. Atau gini, sebentar. Bentar, Bu, HP-nya. Bu Suaibah 10 jawabannya. Baik. Yang jawab tadi siapa? Pak Agus berapa? 10 Ustaz. 10. Bu Juleha? 10, tapi untuk fi'il amr yang taqabbal itu 1 apa 2 bingung kalau dibagi. Kalau itu 2 ya 11. Oke, nggak apa-apa. Pak Amirullah berapa? 10 juga Ustaz. 10. Putri tadi 10. Oke, kita bahas sama-sama ya. Jawabannya rata-rata 10. Ini sepakat ini, ya. Baik. Kita mulai dari Rabbana, ya. Rabbana, kita mulai dari Ibu siapa nih? Bu Aminah, absen pertama. Rabbana, berapa suku kata nih, Bu? Rabbana 2, Ustaz. Yang pertama apa, Bu? Rabba, kedua na. Baik. Kata Rabba itu termasuk jenis suku kata apa? Isim, fi'il, atau huruf? Rabba isim, na juga isim domir. Isim domir. Berarti di sini tanda isimnya siapa yang tahu? Itu kan Ustaz. Mudhof Ustaz.
Bagus, jawabannya idhofah. Betul ya. Jadi Rabbana di sini tanda isimnya idhofah ya. Robba idhofah kepada domir nahnu. Rabbana. Ada yang menambahkan kata Rabbana ini? Sepakat ya? Ini dua suku kata ya. Ya, sepakat Ustaz. Ya. Sebenarnya di sini di kata Rabbana, kalau di i'rab Quran yang lengkap itu ada huruf nida yang dihapus. Jadi boleh dibilang lengkapnya itu ya Rabbana, gitu ya. Tetapi huruf nidanya itu dihapus seperti itu. Karena dihapus, maka Rabbana itu tetap kita hitung dua suku kata. Ya. Kenapa dihapus? Karena menurut sebagian pakar balaghah, ya, huruf iya itu untuk memanggil ada unsur makna jauh, gitu kan. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat dekat dengan hambanya. Maka banyak dalam doa itu kepada Allah itu langsung tidak menggunakan iya, tapi Rabbik firli, Rabbana, gitu ya. Jadi huruf iyanya itu dihilangkan. Berbeda kalau Allah memanggil hambanya, gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, ya. Karena kebanyakan manusia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Nah, itu sedikit penjelasan ya di kata Rabbana. Kita hitung dua dulu ya. Kita yang nampak saja. Kemudian yang kedua kata taqabbal. Nah, Pak Agus, absen kedua. Kira-kira berapa suku kata nih, Pak Agus? 1 Ustaz. 1. Ya. Saya ragu antara ini fi'il amr atau fi'il mudhari. Oke. Secara nampak memang ini taqabbal ini satu kata ya, taqabbal. Pak Agus ragu apakah fi'il mudhari atau fi'il amr. Oke, siapa yang tahu? Fi'il amr Ustaz. Fi'il amr. Baik. Fi'il amr, berarti fi'il madinya apa nih? Taqabbal. Qabbala. Qabbala. Qobala ya. Qabbala. 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 Kalau fi'il madi asalnya yang sulasinya itu qabba sama la. Taqabbala Ustaz, taqabbala. Nah, Taqabbala. gini. Ya betul, Bu Zulaiha betul jawabannya ya. Jadi fi'il madinya itu taqabbala. Ya taqabbalu, taqabbal. Seperti itu. Bisa gitu. Tetapi asalnya, asal sulasinya kalau Bapak Ibu mencari di kamus, itu dari huruf qab, ba, sama la. Ya, qabala. Kemudian dari 3 huruf itu ba-nya ditasdidkan jadi mudho'af, qabbala. Ya, jadi sulasi mazid biharfin wahid itu tasdid mudho'af. Kemudian dari situ ditambahkan lagi sulasi mazid biharfain, yaitu ditambah huruf ta di depan sama tasdid. Jadi taqabbala, ya taqabbalu, taqabbal. Jadi wazannya tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'al, seperti itu. Secara sorof ini adalah fi'il amr, ya. Jadi fi'il amr. Tetapi kalau di i'rab Al-Qur'an ini disebutnya fi'il du'a, ya. Fi'il yang mengandung makna permohonan, yaitu dikabulkan. Itu kalau di dalam i'rab Al-Qur'an. Tetapi secara sorof ini adalah fi'il amr. Bisa dipahami? Ya, Ustaz.
Baik. Insya Allah. Jadi ini kita hitung satu saja ya. Kemudian selanjutnya kata minna. Nah, Bu Siti Kartika, sudah kelihatan Bu di layar? Sudah, iya. Nah, silakan Bu. Kata minna ini berapa suku kata Bu? Dua suku kata. Yang pertama apa Bu? Min, yang satu nak kami, Baik, ya dari betul. kami ya. Min, kemudian na ya. Iya. Nahnu ya, min sama Nahnu, nahnu iya, ini. iya. Jadi domir nahnu yang mutasil ya. Ini domir nahnu yang Iya, Ustaz. mutasil dengan huruf jar min. Iya. Ya. Kira-kira kenapa tasdidnya kira-kira kenapa nunnya bertasdid? Bapak Ibu siapa yang tahu? Dari kata minnya sendiri, min itu dari naknya kami. Jadi ada dua nun di sana, maka dikasih tasjid. Minna. Baik, terima kasih ya. Jadi ada dua nun. Nun yang pertama nun sukun ya. Nun yang Iya. kedua itu nahnu. Ketika dijadikan domir muttasil itu kan diganti dengan huruf nun berharokat fathah sama alif. Nah, nun ketemu nun itu cukup diganti dengan satu nun yang Nun tasjid. bertasdid Iya. ya. Dalam artian tasdid itu merupakan huruf tersebut itu dua. Ya, misalkan takobbal itu baknya sebenarnya dua. Iya. Jadi setiap huruf yang bertasdid itu kalau dipecah huruf tersebut adalah dua. Jadi takobbal itu sebenarnya kalau dipecah takobabal seperti itu ya. Baik. Terima kasih Bu Kartika. Ya, selanjutnya selanjutnya kata innaka. Bu Zulaiha, silakan Bu. Dua Ustaz. Yang pertama, Inna. yang Yang kedua, kedua domir mutasil. Inna. anta. Bagus ya. Innanya jenis suku kata apa Bu? Huruf, fiil, isim? Huruf Ustaz. Huruf. Huruf apa Bu? Huruf taukid. Huruf taukid, betul ya. Innaka itu dua suku kata. Inna huruf taukid dan nasab juga ya karena setelahnya mansub. Ka-nya domir apa Bu? Mutasil apa Bu asalnya? Anta. Domir anta. Baik, terima kasih betul ya. Jadi ini dua juga. Berarti Robbana 2, Taqabbal 1, Minna 2, Innaka 2. Sudah 7 ya. Baik. Selanjutnya anta ini 1. Sudah tadi kita bahas ya. Domir munfasil, mukhatab. Kemudian as-sami'u. Pak Amirullah. Berapa suku kata nih Pak Amirullah? Satu. 1. Jenis suku kata apa nih? Isim, fiil? Isim Ustaz. Kenapa isim? Ada alif lam Ustaz. Ada alif lam, betul. Kemudian Bu Syuaibah, al-alimu. Silakan Bu. Isim Ustaz. Kenapa isim Bu? Ada alif lam. Ya, tandanya alif lam. Jadi kalau saya tanya kenapa isim, itu maksudnya tandanya ya. Betul ya. Al-alimu ini adalah isim karena tandanya alif lam. Baik. Bapak Ibu sekalian bisa dipahami? Ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Baik, kita lanjut ya. Di penggalan ayat kedua surat Hud ayat 53, silahkan baca Pak Agus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlik. Baik, terima kasih Pak Agus. Sama seperti tadi, sebelum kita bahas 1 menit, saya kasih waktu dihitung dulu berapa jumlah suku katanya. Silakan. Dua, tiga. 11.
11 Ustaz. Putri 11. Baik, yang lain? 11 saya. Pak Agus 11. Yang lain? Belas Ustadz. Bu Sulaiman 11. Silakan yang mau jawab lagi. 11. Bu Aminah Saya cuma 11. 10. Saya cuma 10, Ustadz, mana ya? Bu Belum Siti ketemu 10. lagi. Nggak apa-apa, Bu. Kurang 1 Iya. nggak apa-apa. Ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Yang Iya. lain? 11 Ustaz. Pak Amirullah berapa? 11 Ustaz. 11. Bu Juleha? 11 Ustaz. 11. Baik. Kita mulai dari Ibu Tri. Ya, terakhir Bu Soebah. Ibu Tri, silakan. Wama. Berapa suku kata, Bu? 2. 2 Ustaz. Yang pertama, Wa dan ma. wa-nya apa? Huruf, isim? Huruf. Huruf apa? Huruf apa ya? Ataf ya Ustaz. Tapi Huruf yang atof, betul. Wa-nya huruf atof. Ma-nya? apa ya? Ma. Istifham. Mausul. Isi Ma-nya huruf atau isim atau fi'il? huruf Ustaz. Huruf. Isim mausul, Bu. Ya, Ma Ustaz. itu ada juga yang mausul. Kalau mausul masuk kepada isim. Oh, iya. Kira-kira di sini mausul atau istifham? Ada yang tahu? Bukan manahi Ustaz. Hah? Di sini bukan bentuk pertanyaan, berarti masuk kepada mausul ya. Gitu. Jadi yang termasuk isim mausul itu kan ada alladi, alladani, alladina, allati, allatani, allai, allati, kemudian ma sama man ya. Oke. Jadi di sini termasuk mausul di dua ya, dua suku kata, yang pertama huruf atop, yang kedua isim mausul. Kemudian selanjutnya kembali ke Bu Aminah. Nahnu. Nahnu kami berarti isim Isim apa, Bu? Isim? isim domir. Isim domir. Domir apa, Bu, jenisnya, Bu? Ada domir goib, ada domir mukhatab, satu lagi domir apa? Domir muhatab ya. Jenis ketiga, domir apa? Yang domir itu kan ada tiga jenis. Yang pertama goib, Mutakallim Ustaz. yang kedua mukhatab, yang ketiga Mutakallim. mutakalim. Ya. Jadi nahnu itu termasuk domir munfasil yang mutakalim. Baik. Selanjutnya ke Pak Agus. Bitariki. Berapa suku kata nih Pak Agus? Dua Ustaz. Dua. Iya. Yang pertama Bitari. Iya. Yang kedua Ki. ki. Yang pertama bitari itu apa Pak Agus? Isim, fi'il, huruf? Yang pertama saya bingung Ustaz. Masih bingung? Oke, nggak apa-apa. Ada yang mau bantu jawab? Bitariki kira-kira berapa suku kata, kemudian pecahannya apa, dan jenis kata suku katanya apa? Isim, fi'il, huruf? Silakan. Tiga ya Ustaz. 3 suku kata, Ustaz. Oke, Pak Amirullah. Silakan bantu jawab Pak Amirullah. Bitariki berapa suku kata? 3 atau 4? 3, Ustaz. 3. Yang pertama, B-nya huruf B huruf apa? huruf jar. Huruf jar, betul.
tarik itu asal katanya taro ya saya. Taro. Apa? Yang mana? Taruh. Tari apa Tarik. tariki? Tarik saya. Tari. Q-nya Oke. Jadi tari itu jenis kata apa? Isim fiil? isim Ustaz. Isim. Ya. Kenapa isim? Karena ada huruf jar depannya saya. Huruf jar. Oke. Yang ketiga apa? Q-nya domir ki. Ki-nya domir. Ya, Domir apa? domir anti. Domir anti. Bukan ya. Nah, terus iya-nya apa itu? Oh ya, dayanya saja. Ada iya-nya kan? Kalau anti, ki doang, nggak pakai Iya. iya. Oh iya ya. Oke, Paham. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita diskusi. Aduh, siapa lagi yang mau bantu jawab? Bitariki, silakan. Kita Tiga Ustaz. 3, Bu Zuleha, silakan. Bi huruf jar, tariki, isim fa'il. Nah, iya-nya ya domir mutasil ana. Oh iya. Saya. Domir mutasil ana. Nggak tahu Oh. deh. Nah, Nggak ini tahu lagi. Bu Zulaiha sudah mulai mendekati. Oh, ini nih anti Ustaz ya. Itu Antinya yang mana, Bu? Nanti itu nanti Q doang ya, Bu. Tadi jawab. Amar apa sih Ustaz itu? Fil amr. Bitari. Yang mana fil amr? Iya ya, nggak mungkin disambung sama bi ya. Kan ada bi huruf jar. Masa setelah huruf jar fiil? Iya. Ayo, nggak apa-apa, diskusi sebelum saya kasih penjelasan. Tapi taroka itu tarik itu isim fa'il bukan Ustaz? Betul. Kali itu saya betul. Saya Terus betulkan. ya-nya itu apa Ustaz? Nah, tinggal iya-nya nih. Siapa yang tahu? Iya. Ya dari Ana Ustaz ya. Iya, Iya, Ana Ana. bukan Ustaz, emang bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Berarti ilmu baru. Kita simak deh. Ayo, diperhatikan pelan-pelan. Diperhatikan pelan-pelan. Kenapa di situ ada huruf iya, kemudian kalau disebut anak bukan. Kira-kira coba pelan-pelan dianalisa. Ada yang ketemu? Ingat, yang sudah belajar sorob, yang namanya isim fa'il, tadi kan Bu Juleha jawab tariki isim fa'il ya. Iya. Isim fa'il itu bisa berubah sesuai fa'ilnya enggak? Belum tahu ilmunya Ustaz. Belum belajar ini ya, sorob lugawi ya, tasrif lugawi ya. Taroka. Di dalam- Sebenarnya sih udah Ustaz, cuman lupa udah Lupa kelamaan. ya. Jadi di dalam tasrif itu kan ada tasrif istilahi, ada tasrif lugawi. Kalau tasrif istilahi itu kan hanya perubahan dari fi'il madi ke mudhore, ke masdar, ke amr, kemudian fi'il nahi, kemudian isim zaman, isim makan ya. Yang fa'ala, yaf'alu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun ya, if'al, la taf'al, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Itu tasrif istilahi. Nah, ada tasrif yang namanya lugawi. Nah, kalau lugawi itu adalah perubahan fi'il madi, fi'il mudhore, kemudian fi'il amr, kemudian isim fa'il yang disesuaikan dengan jumlah fa'ilnya. Misalkan dahaba dahaba dahabu, dahabat dahabata dahabna, kayak gitu. Dahabta dahabtuma dahabtum, ya kan? Dahabti dahabtuma dahabtunna, dahabtum atau dahabtunna nanti ya. Nah, itu adalah tasrif lugawi. Nah, isim fa'il juga sama. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Ya kan? Ini nanti ya Ustaz. Nah, kalau di sini kira-kira ini udah sedikit saya kasih prolog nih. Kenapa ada iya?
Belum nyambung. Oke. Iya, enggak nyambung nih, Ustaz. Sebelum bitariki ada nahnu. Nahnu itu kira-kira Jamak. tunggal apa jamak? Jamak. Oke. Jamak. Tariki ini isim fa'il, ya kan? Oh. Oh, gimana Bu? Putri, udah mulai Iya, nyambung? jadi ki-nya itu menunjukkan bahwa jamak. Tambahan jamaknya. Karena dari nahnu ditariki. Tariki. Yang menunjukkan jamaknya yang mana? Ya-nya Ya, atau ya-nya, ada sesuatu? ya-nya. Ya-nya. Ada huruf yang dihapus nggak kira-kira? Setelah ya. Nun, Ustaz. Nun, Ustaz. Siapa yang jawab nun? Zulaikha. Bu Zuleha. Jadi asalnya gimana, Bu? Tarikina. Nah, kenapa nunnya hilang, Bu? Ini Karena ada udah betul. Oh iya, dari nahnu. Karena ya, majrur, tarikin. Ustaz. Majrur Karena kemana, Bu? Majrur dari B. Oh, kalau majrur dari B-nya benar, tetapi kenapa nunnya dihilangkan? Apakah nggak boleh? Bil muslimina, nggak boleh? Karena sudah ada nahnu di depannya, Ustaz. Oh, belum dikit lagi. Ayo. Jadi udah ketemu ya, di situ sebenarnya ada huruf nun ya, bitarikina. Tapi kenapa nunnya hilang ya? Jadi sebabnya bukan dari bi-nya. Oh, udah alihatina anaknya kali, udah ada anaknya di belakang. Dikit Naknya. lagi ya. Naknya udah dialihatina, Ustaz. Bukan di situ, Bu. Bukan. Tapi dengan nyambung ke alihati itu udah benar. Tetapi kenapa? Oke. Jadi gini, asalnya begini, bitarikina. Tetapi karena tarikina diidopahkan kepada alihati, ya, maka Ustaz, ya. nunnya dihapus ya. Iya, benar. Tariki, berarti kan nih alihati, ya kan? Alihati. Ini kan kasr kan? Iya, Ustaz. Iya. Ya. Karena kasroh berarti ada sesuatu ya. Sesuatunya ya adalah tarikin idopah kepada alihati. Alihati idopah lagi kepada nahnu alihatina. Oh, iya. Bagaimana Bapak Ibu, bisa dipahami? Insya Allah. Bisa, Ustaz. Kalau sudah dijelaskan bisa. Iya. Mohon maaf ya. Mohon maaf Iya, kalau agak saya ulur-ulur. Iya, lupa-lupa ingat ya, Ustaz. Iya. Ustadz, saya tuh nggak nyambung ke idofahnya. Maksudnya itu memang naknya itu pindah ke Makanya. alihati. Cuma idofahnya itu nggak ngerti apa itu, Ustadz. Gini, jadi kan bi itu kan huruf jar ya kan? Bitariki ya kan? Iya. Kalau sampai bitariki, coba dipahami. Bi-nya huruf jar ya. Tariki Iya. ini kan isim fa'il dari taroka, artinya Iya. meninggalkan ya kan? Iya. Coba Iya. kalau cuman bitariki dan kami tidak meninggalkan apa? Ya kan? Alihatina. Maka tariki ini nyambung kepada Ke alihati alihatina. karena ti-nya ini perhatikan kasroh ya. Ma-nya itu mausul apa manafi apa Ustaz tadi kalau diartikan kami tidak meninggalkan. Di sini maknya mau usul, tapi tidak diartikan tidak ya. Dan kami bentar. Dan kami tidak meninggalkan. Kalau tidak berarti manafi. Manafi, Ustaz. Saya tadi jawabnya manafi. Iya. Sebentar saya lihat dulu ininya. Oh, maknya huruf tapi dia amala laisa ya. Jadi ya, jadi huruf bermakna beramal laisa.
Berarti ma huruf amalnya Laisa itu sama dengan manafi apa bukan Ustaz? Ya, laisa itu kan bermakna tidak, Iya. bermakna Iya. nafi ya. Jadi bukan mausul ya. Saya ralat ya. Jadi ini kalau Bapak Ibu pernah belajar kana wa akhwatuha, pernah belajar nggak? Ya Ustaz. Nah, di kana wa akhwatuha itu kan ada kana, asbaha, dolla, kemudian amsa, bata, kemudian ada laisa ya kan diantaranya gitu kan. Nah, di sini maknya menurut i'rab Al-Qur'an itu huruf tapi beramalnya beramal laisa ya. Jadi laisa sendiri itu bermaknanya tidak ya, bukan ya. Jadi mendekati tadi jawaban Bu Zulaiha ya, ke nafiyah, tapi bukan bukan huruf nafiyah ya, tapi huruf beramal laisa, Beramal Laisa. maknanya ada unsur nafyi Bu gitu. Nah, untuk membedakannya itu gimana Ustadz? Ini antara ma nafi sama ma yang beramal Laisa. Nah, itu dia. Nanti kita bahas di bab tersendiri Bu ya. Oh, baik. Gitu. Jadi nanti insya Allah kita bahas di bab sendiri ya, karena itu bab huruf ya. Baik, jadi untuk bitariki alihati, insya Allah bisa dipahami ya. Siap, siap. Jadi asalnya bitarikina. Nah, alihatina otomatis ini dua suku kata ya. Alihati sama nahnu yang menjadi domir muttasil ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya tadi terakhir siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita bahas baru sama-sama aja ya. An kaulik. Annya itu satu suku kata ya. Dia huruf jar. Kaulika berapa suku kata? 2. Dua. Oh Ya. iya. Dua suku kata. Iya, Kauli itu isim karena ada huruf jar an. iya. Kemudian idopah kepada domir anta kaulika. Ya, seperti itu. Jadi jumlahnya berapa nih? Wa 11. 1, ma 2, nahnu 3, bi 11 Ustaz. 4, tariki 5, iya-nya 6, alihati 7, na 8, an 9, Saya kauli 10, kaknya ya 11. seperti saya itu, ya. ditarikinya cuma 2 tadi. Waduh. Iya. Nah, ini nanti ingatkan untuk pertanyaan Bu Zulaiha ya, perbedaan manafiyah dengan ma'amala laisa. Nanti kita bahas khusus. Kita catat dulu ya biar nggak lupa karena butuh waktu, ini sudah malam. Perbedaan baik. Saya kira untuk malam hari ini cukup dulu ya, karena kalau kita bahas satu ayat lagi bisa mungkin lebih malam. Sudah pukul 9. Insya Allah kita sambung lagi Selasa depan ya. Ya Ustaz. Nah, Terima kasih baik. Ustaz. Sebelum ditutup, ada yang mau pantun silakan. Bu Aminah. Ini Bu Mina nih. Yuk Kakak. Yang mau pantun silakan. Pantun dulu, Bu. Kak Aminah pantun aja. Kalau tidak ada, mau saya close dulu ininya. Oke, malam istirahat dulu Ustaz. Ya. Baik. Kalau gitu kita tutup saja ya kajian malam hari ini. Semoga yang kita bahas bisa dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Yang mungkin belum saya jelaskan dengan detail ya, seperti tadi pertanyaan Bu Zulaiha, nanti ingatkan insya Allah di pertemuan-pertemuan yang lain kita bahas khusus ya, atau juga bisa bertanya kepada ustadz yang lain yang mungkin bisa membahas lebih detail ya. Mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Baik, Bu.